bayangkan seorang pemegang saham wanita usia 74 tahun dan jalannya masih harus digandeng-gandeng, masih terpopok-popok, sekarang dipapah-papah. Sekarang lalu itu dianiaya di depan saya oleh 4 orang, Purnomo, istrinya, anaknya, dan mantunya. Mantunya soalnya terlibatnya untuk tidak mau mencegah. Sekarang kira-kira saya sebagai seorang wanita mengetahui ada banyak peristiwa teror tapi tidak punya bukti, tapi ini jelas ada bukti, kira-kira saya takut nggak? Nyawa saya terancam nggak? Belum lagi setelah itu saya punya bukti masalah rencana penculikan terhadap saya. Alasannya itu alat itu belum jadi alasan, tapi alasannya adalah bahwa banyak hal yang terjadi yang terungkap itu penganiayaan di depan saya. Kira-kira takut nggak? Sekarang saya tanya yang lain, takut nggak? Tapi di samping itu ternyata belum berkembang. Jadi saya anggap uang saya berkembang. Tidak tahu bahwa uang saya tidak ada. Ibu usia yang 74 tahun itu siapa? Itu pemegang saham, namanya Yanti Wirjanto. Kan tadi 2 keluarga, ini keluarga yang 1 lagi. Jadi dia tidak ada hubungan keluarga dengan saya. Nah, ini kan permasalahannya juga terlebih suami dari kepercayaan memegang saham di PT Aksi itu ya Bu, kita sama kita. Nah, melihatnya seperti apa Bu? Sekarang kita lihat ini kan dalam proses hukum. Kita lihat nanti proses hukum. Kalau saya mau uraikan itu panjang lagi gitu. Ini karena ini masih isu tadi juga ada yang menanyakan masalah perkara MA itu salah satu bukti bagaimana kekuasaan berjalan. Itu lucu sekali. Kalau kalian ikut kita adakan satu sesi tentang itu, kalian bisa mengerti lucunya bahwa saya dianggap melakukan banyak tindak kriminal. Dari polisi mengatakan SP3 nggak ada itu, bagaimana? Tidak ya. Dan tidak pernah ke kejaksaan, bagaimana? Dan terakhir juga tidak bisa dieksekusi. Kira-kira apa? Aneh nggak? Tapi itu harus diterangkan secara lebih detail. Kalau nggak jadi aneh lagi. Tapi itu bisa menjelaskan apa yang bagaimana kekuasaan itu berjalan. Tapi ada nggak Bu, ketika Nikita Willy ini akhirnya diberi kayak semacam mandat juga untuk pemegang saham? Ya, jadi dia memang pemegang saham. Cuma berapa saham dia? Kan saham saya ikut masuk ke dia, ikut masuk ke yang lain. Kan tadinya dari kita bertiga, ada saham saya, ada saham yang Bluebird yang ada Purnomo dan ada Chandra, almarhum Chandra. Dari saya hilang kan masuk ke mana? Logikanya. Tapi itu pun penjelasannya masih panjang. Kenapa? Itu runtutan bagaimana PT Bluebird Taksi terkait dengan PT Bluebird milik siapa, dan seperti tadi dikatakan yang operasionalnya siapa gitu. Apakah itu dengan berkas yang sama? Iya. Apakah itu PT Bluebird di dalam PT Bluebird Taksi atau apa gitu? Itu nanti panjang lagi, karena itu tidak mungkin kita selesaikan sekarang, tapi kita bisa secara bertahap buktikan dulu bahwa dia telah melakukan penggelapan saham. Dulu juga tahun 1994 dia juga melakukan penggelapan saham, tapi itu terbukti. Saham saya juga diambil oleh Purnomo dan Chandra. Chandra mengatasnamakan anaknya Chandra, itu PT Ziegler Internasional. Perusahaan itu tadinya rencananya jadi besar, diambil, tiba-tiba nama saya hilang. Akhirnya saya perkarakan dan saya menang perkara.
Nggak ada komunikasi Bu ke pihak sana? Nggak pernah bicara kita, bagaimana mau bicara? Sudah musuhan berat. Kalau mau dihitung musuh terbesar, ya itulah musuh terbesar saya. Padahal saudara terdekat. Ada rasa kecewa apa Bu? Ya, jelas bagaimana mau tidak kecewa. Cuma dalam hal ini saya berpikir berjuang mengatasinya, tapi jangan memikirkan kekecewaannya. Kalau saya hanya memikirkan kekecewaannya, saya kurang bisa bergerak untuk berpikir, tapi lebih banyak emosi yang berjalan. Itu usaha saya, apalagi sekarang dengan Pak Kamarudin yang gigih untuk membantu saya. Jadi ada support kan. Bang, mungkin dalam waktu dekat kan akan memberikan somasi terbuka atau teguran. Jadi apa namanya itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini kumpulan somasi kami. Tetapi karena dijawab pada saat somasi terakhir oleh pengacaranya, dia bilang telah tuntas dibayar dan sebagainya. Tanyakan dulu deh kliennya, bukti pembayarannya ada nggak? Gitu loh. Jadi kami mengingatkan, tanyakan dulu kliennya, bukti pembayarannya dilampirkan dong. Kalau memang ada pembayaran, karena saya tanya ibu ini tidak ada dibayar 1 rupiah pun. Dan saya tidak pernah keluar, kok bisa dibayar? Jadi kronologis keanehannya itu banyak. Belum kemana saya jual saham saya? Kok ke mereka? Kok nggak pakai dibayar? Harga berapa? Kok nggak diputuskan? Banyak keanehannya nggak? Kok main hakim sendiri? Oh, kamu harus menjual, kamu telah menjual ke saya dan tanpa uang dan diberikan ke saya, bukan ke orang lain. Lucu kan? Jawaban somasi itu tanggal berapa Pak? Jawaban somasinya tertanggal 3 somasinya tanggal 3 Juli 2023. 3 Juli 2023. Ini beberapa hari yang lalu ya. Beberapa hari yang lalu. Iya. 3 Juli ya. Ya. Nah, ini kan sudah dijawab sama pihak sana. Mungkin akankah somasi kedua dilayani? Dijawab, tapi menurut kami tidak tegas. Iya. Karena dia bilang di sini di halaman 2 Sudah dibayarkan. Tuntas. Sudah sudah tuntas. sempurna dan tuntas gitu loh. Iya. Ini. Artinya Dan karenanya segala sesuatu sehubungan hal-hal tersebut secara hukum telah diselesaikan secara final dan mengikat dan tuntas sempurna. Apa sih arti sempurna? Apa sih artinya sempurna atau final secara hukum? Ya kan ada dong pembayaran. Masa pembayarannya tidak kelihatan? Nah, gitu. Dan saya tidak meminta pembayaran, tapi yang saya minta adalah saham saya diambil, kembalikanlah saham saya ke saya. Terserah nanti mau jadi pepesan kosong, tapi kembalikanlah saham saya ke saya. Atau mungkin sekarang jadi ratusan, kira-kira berapa? Kali 33%. Belum lagi gaji yang tidak dibayar, ada lagi. Jadi soalnya banyak sekali, tapi tidak mungkin semua diungkap di sini. Kita satu persatu saja. Ini pun tidak mungkin semuanya saya kemukakan ke pengacara, karena bisa setumpuk masa semua dikemukakan.